Sebuah tangan raksasa terulur dari belakang Adan, mengambil segenggam buah sebelum ia menghilang ke dalam kegelapan lagi. Adan sangat ketakutan dan gemetar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Raja Monyet berwajah besar. Alasan mengapa Raja Kera menangkap Adan, ia ingin agar ia mengajarinya cara membuat api, sehingga ia dapat menggunakan api untuk menguasai hutan. Tetapi Adan telah dibesarkan oleh serigala-serigala. Dia tidak tahu apa itu api. Ketika Raja Kera mendengar hal ini, wajahnya menjadi pucat. Tepat saat ketegangan mulai meningkat, beruang coklat tiba-tiba muncul untuk menarik perhatian semua orang. Macan kumbang hitam menyelinap masuk dan bersiap untuk membawa Adan pergi. Tetapi seekor monyet melihat mereka. Raja Monyet bergegas keluar mengejar mereka. Kemudian ia melompat dan memblokir pintu masuk ke gua. Ia mengatakan kepada Adan, Raja Serigala telah dibunuh oleh harimau. Sekarang hanya monyet-monyet yang bisa melindungi Anda. Ketika Ardan mendengar hal ini, ia diliputi kesedihan dan kemarahan. Ia ingin melarikan diri dan membalas kematian ayahnya. Jadi ia menemukan saat yang tepat untuk melarikan diri melalui gua. Untuk menangani harimau dengan lebih baik, Adan berpikir untuk menggunakan api. Jadi ia menyelinap ke desa dan mengambil obor. Tetapi dalam perjalanan pulang, ia menjatuhkan nyala api ke tanah. Pada saat ia menemukan harimau, bara api yang jatuh telah menyalakan api. Harimau mengambil kesempatan untuk mulai membuat masalah. Di depan hewan-hewan itu, ia menuduh manusia berbahaya dan licin. Ini akan membawa bencana bagi hutan. Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Adan, ia melemparkan obor itu keluar. Dan itulah yang diinginkan harimau itu. Tanpa ancaman obor, harimau itu mulai mendekati Adan secara perlahan. Binatang-binatang itu bergegas maju untuk membantu. Tetapi bagaimanapun juga, harimau adalah raja dari semua hewan. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam sebuah pertarungan. Saat itulah Adam mendapatkan ide bagus. Pertama, ia memancing harimau itu ke dalam hutan di mana api telah berkobar. Kemudian ia memanjat pohon dengan tali. Harimau itu masih dalam pengejaran. Dia tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Adan. Segera harimau itu terpikat ke atas pepohonan. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar bagi Adan, dia menerkamnya. Tidak menyadari bahwa Adan sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dan harimau itu tidak dapat melarikan diri. Dia berakhir di dalam api. Kemudian gajah itu tiba, mematahkan ranting-ranting dengan gadingnya untuk mengubah arah sungai. Api akhirnya berhasil dipadamkan. Meskipun Adam tumbuh di hutan, dia tidak melanggar hukum rimba. Dan sebagai hasilnya, ia mendapatkan rasa hormat dari para binatang. Ini juga membuktikan bahwa manusia dan hewan dapat hidup bersama secara harmonis.